tanggalnya. Kemudian teman-teman yang hadir di sini kemarin sudah mendapat itu link pembayaran SPP. Sebagian ada yang sudah, sebagian dan perlu teman-teman ketahui nanti untuk biaya kuliah ini dibayarkan paling lambat tanggal daripada uang saya tidak terpakai. Ada yang seperti itu. Menjadi anggota sentra layanan Universitas Terbuka. Nanti setelah itu akan ada materi berkaitan dengan OSM maupun komputer ataupun laptop, nanti bisa mengakses dimanapun teman-teman berada. Kemudian itu di awal sebagian besar kita kirim melalui ditransitkan ke kantor salon dulu. Nanti setelah datang di kantor salon, nanti teman-teman terus kemudian nanti teman-teman sudah ada yang itu belum beli jas alma mater jurnalistik, karena termasuk salah satu pimpinan redaksi media info kota online teman-teman. Jadi nanti kegiatan kita pada pagi hingga siang hari ini nanti akan diunduh secara full ya, nanti supaya nama salon berkembang ini semakin bertambah terkenal. Kemudian yang hadir di sini maupun persyaratan-persyaratan yang lain. Coba kalau kampus lain yang efektif dan modern yang mampu memenuhi utilitas masyarakat masa kini. Tempat dan waktu yang menjadi masalah utama orang dalam mengembangkan diri dan peningkatan karir di era digital yang berkaitan. Ruang, waktu, dan tempat. Membuka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Bismillah. Yang terhormat Bapak Haji Siswoyo SIP MSI, yang kami hormati segenap tim sentra layanan Universitas Kedung Muni, kemudian teman-teman mahasiswa baru Universitas Kedung Muni yang kami banggakan. Yang utama, akhirnya kita dapat berkumpul di acara pada pagi hari ini dengan sehat dan Mbak Eka Setiani,
Salur Jenderal Layanan T ini di Kabupaten Pekalongan memang ada dua, yaitu di Keduni yang panjenengan alhamdulillah sudah bergabung dengan kami, yaitu Salur Keduni. Kami ucapkan selamat dan insya Allah Anda memilih Salur Keduni adalah pilihan yang tidak salah. Satu, tidak salah karena apa? Memang yang terbesar. Kemudian yang kedua, memilih Unpad terbuka juga insya Allah tidak salah. Karena apa? Ada 7 kelebihan. Di antaranya yaitu yang pertama, Anda memilih yang perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi negeri yang kelas tahun itu sudah tidak disaksikan lagi, apalagi akreditasinya tidak ada yang C. Semua diikuti urusan apapun akreditasinya adalah A, B. Jadi semua tidak disaksikan. Kemudian yang juga mendukung yaitu biaya yang sangat murah. Perguruan tinggi manapun dibandingkan dengan perguruan tinggi negeri yang lain itu, apalagi swasta, tetap UT adalah perguruan tinggi yang termurah. Kecuali yang dapat di sana ada beasiswa. Memang UT ada, tetapi memang luncurannya tidak sebanyak bagi yang di perguruan tinggi negeri lain yang ada di sana. Ada Universitas kita, kemudian ada aplikasi dewan dan sebagainya. Mungkin nanti ada, tapi biayanya sangat amat mudah. Ini adalah keunggulannya. Kemudian prestasi, kemudian hasil pembelajaran, hasil lulusan. Alhamdulillah tahun 2012 menduduki ranking 1 penerimaan CPNS, ranking 1 terbanyak se-Indonesia. Dari sudah artinya Anda tidak salah. Kemudian diakui juga terutama oleh yang senior-senior, saya yang senior-senior, orang yang sudah tua. Tetap ternyata itu kelihatannya banyak orang yang belum paham, banyak yang belum tahu. Disangkanya sama dengan kerja pakai kalau ada kerja A, B, C, itu L, SLTA, kalau berarti O, T itu bisa pakai T itu. Bukan. Perguruan tinggi adalah UT terbuka dari negeri yang ke-45 berskala nasional internasional. Jadi teman-teman yang berkuliah di luar negeri karena sudah jaringan internetnya ini bukan standar nasional, internasional, 56 negara sedunia. Jadi ada soal kualitas klinis sebetulnya tidak disaksikan lagi, namun tetap tergantung pada Anda sendiri. Kalau mau Anda belajar betul dan betul-betul mempelajari dengan bagus, insya Allah lulusan UT silahkan di-share, ditawarkan, dilihat di internet orang-orang yang berhasil lulusan UT. Sekarang kalau berbicara misalnya saya bilang tahun 2012 UT yang 1 pernah CPNS, silahkan dilihat di internet, nanti akan muncul. Kemudian orang-orang yang berhasil lulusan UT juga akan muncul, sudah diakui. Jadi artinya berlaga dimanapun, kemudian instansi dinas dan sebagainya, terutama yang pegawai negeri, ini hampir merata lulusan UT. Hanya pengakuannya setelah lulus, setelah berada di masyarakat, diakui. Oh ternyata yang tadinya kelihatannya diremehkan, bahkan mahasiswanya minder, bahkan orang tuanya juga minder. Saya itu kurang atau saya seperti UT. Tetapi nanti setelah lulus, setelah bekerja, alhamdulillah UT itu sebelum PNS, hasil dari pegawai, hasil tanggung tinggi. Itu keunggulannya juga diakui masyarakat. Sehingga sekarang di kota-kota besar, di tempat-tempat di mana saja itu tentang UT malah dulu mencari mana yang ada. Kemudian Anda bergabung di Salur dengan UT yang kantornya di pusat Jakarta sana. Kemudian memang berada di mana-mana, termasuk yang ini adalah resmi. Artinya memang Anda tidak salah memilih Salur. Bagi yang memang
kemitraan, bukan bawaan. Mitra sehingga kerjaannya memang berbeda-beda. Setiap salur berbeda-beda. Sehingga disampaikan Anda untuk salur bergumuni, insya Allah kami akan berpelayanan berupaya yang terbaik. Misalnya ada yang tidak baik, silakan untuk berkoordinasi, berkonsultasi. Kami tetap berpelayanan dari Anda masuk awal pada saat pelayanan sampai dengan nanti lulus, biar Anda ada kesan bahwa kami ini adalah ikut salur bergumuni bersama-sama, sukses bergumuni, biar ada kesan perjuangan bersama-sama untuk mengabdi berguna untuk Anda sendiri, keluarga, masyarakat, nusa bangsa dan negara. Karena Anda tetap standar untuk memperoleh kualitas kami jaga, sehingga memang kami tidak ada unsur ada yang mengajak kerjasama. Pak bisa setengah tahun lulus atau Pak 3 tahun lulus, misalnya yang dari S1 tetap sesuai dengan kalau Anda pintar bisa lulus, tapi kalau memang pintar kan bagian kami yang memang mudah-mudahan ini untuk semua. Dan untuk semester ini kalau ini semester kecil, ini kan semester kecil karena lulusan Anda ini kali ini adalah pada bulan Januari kemarin, artinya bukan bulan Juli Agustus. Kalau bulan Agustus setelah SKPH itu lulus kemudian daftar biasanya mencapai 300-an. Ini memang ada 157. Nah, namun untuk yang belum bayar, karena waktu itu yang diterima itu adalah kelas yang sudah bayar. Kalau belum daftar belum. Mudah-mudahan yang di sini sudah bayar semua, jadi sudah jelas menerima mahasiswa mulai semua. Kalau belum bayar, juga sudah menjadi mahasiswa karena sudah bayar besar dan sesuai dengan operasi yang dengan kirimkan itu. Bayarnya adalah memang di langsung pusat. Kemudian yang sini ini adalah calon operasional, ini sudah kami bagi. Yang pertama adalah memang yang tata muka kuliah itu 400.000 operasional. Kemudian yang tidak tata muka itu memang 350. Itu yang bicara sebetulnya dari pusat menstandarkan 500. Bahwa saya panggil ke Semarang, Bapak ambil operasional berapa? 300 Pak. Oh ini dari 500. Ya ringanan, tidak apa-apa. Sebenarnya pelayanannya yang prima, yang bagus. Nah saya pelayanan prima, saya beda yang sama. Setuju ada kalau minta di rumah 400. Apa 500 sebenarnya? Sebenarnya 400 bapak ya? Ya. Artinya yang dibayar Anda tetap bukan kami, karena itu yang sekarang tidak. Tetap kami siap melayani dan insya Allah setiap hari kecuali dari tanggal merah masa kesempatan untuk libur tanggal merah supaya siap dan sudah di kantor, walaupun kantornya memang kami ini bersama dengan PCNO maupun INS. Tentunya tadi artinya kalau ada yang tutorial, insya Allah semua tempat dan perawatan ini lengkap, artinya betul-betul memenuhi syarat. Artinya bukan yang kerjasama dengan sekolah, tempat yang sudah memenuhi syarat, semuanya lengkap dan bagus. Artinya Anda tinggal mengikuti. Kemudian bagaimana nanti akan diterapkan oleh teman-teman untuk mengikuti belajar supaya awal dapat sampai lulus tepat waktu dengan prestasi yang baik. Prestasi baik itu yang bagaimana? Yaitu yang mampu berkompetisi dengan siapapun dimanapun. Karena Anda itu kalau beriman bareng teman pada saat itu teman. Tapi nanti dalam perebutan nasib Anda berkompetisi dalam hal perebutan nasib berkompetisi sehingga apa? Diperlukan juga namanya kompetisi. Ayo berlomba dalam kebaikan dan berlomba dalam kebenaran dan berlomba dalam kesuksesan. Itu semua itu benar saja di manusia itu harus berkompetisi belajar. Tapi dalam belajar bersama-sama dan panjenengan yang sudah menganut
meringankan dan akan memperoleh hasil yang bagus. Jadi ini merupakan semangat panjenengan ikut di salur kami, di salur gunung ini menjadikan semangat. Jangan sampai ada yang putus di tengah jalan. Sudah ikut salur ya. Dan menuntut ilmu itu dengan sudah tahu punya apa wajib orang itu punya wajib bukan senang dimanapun kapanpun kalau lembaga yang menyelenggarakan lembaganya resmi, kemudian panjenengan dikelola dengan prosedur yang bagus, dengan semangat tinggal belajar itu tergantung Anda, apalagi fasilitas untuk online UT disediakan dan menjadi negara. Dengan UT itu otomatis dengan rebutan subsidi negara. Subsidi negara bukan berarti dengan murah itu memang murah, sebenarnya mahal. Tapi negara itu mau subsidi dengan biaya misalnya 1.300.000, 1.700.000 oke. Sudah semua tidak ada tidak usah cari yang lain. Memang mungkin ada yang telah mungkin nanti kalau pakainya seperti itulah. Tapi disediakan oleh negara. Kemudian fasilitas semua disediakan untuk online. Tutornya, dosennya itu tidak dosennya aja. Buku yang dicetak itu adalah dicetak oleh para penelitian yang sudah berstandar. Yang jadi sekarang akan menjadi rujukan kepada nilai yang belum punya. Ini penting karena pas standar buku itu sudah standar dan metode pencetakannya sudah dari ada misi, ada kuliah, ada tesnya sudah tinggal buku itu memang dosennya, gurunya kami di Portugal ini adalah membantu untuk motivator bimbingan arahan. Karena apa? Harapannya Anda bagus begitu daripada kami. Jadi kami mengelola ini mengharapkan ada generasi yang lebih cemerlang daripada generasi yang sekarang. Kualitas depan harus lebih. Jadi harapannya bukan hanya apa yang seperti itu harus ada lebih. Apalagi sekarang adanya era digitalisasi, kemudian perkembangan zaman yang seperti ini bukan karena tinggal dengan perkembangan zaman dengan perkembangan yang ada. Sehingga adalah yang akan mempelajari dan mengikuti perkembangan zaman. Karena orang yang hebat itu adalah orang yang mampu mengikuti perkembangan zaman dan bisa mengikuti apa urutan zaman. Hingga ada nanti orang yang bisa melayani dan dilayani untuk mengakhiri terhadap kepentingan negara ini secara berjalan. Demikian dari saya, sekali lagi terima kasih. Nanti ini pengelola pengalaman, artinya orang-orang yang sejak dulu ke 2007, artinya sudah biasa sehingga pengalaman hingga pada kelompok seperti ini asal dan orang sekarang sudah memperluas. Tapi yang manfaat ketika kelompoknya tidak manfaat menjadi maka yang manfaat. Maka itu apa yang saya sampaikan tadi menjadi bekal Anda. Ikuti saja, jangan khawatir. Tidak ada kata tidak bisa, mesti bisa. Asal mau apa saja. Dengan karena sudah kamu itu orang itu kalau benar diberi ilmu apa saja, asal mau belajar mesti bisa. Tidak ada kata tidak. Apa saja. Jadi kalau sulit tidak ada kata sulit. Kalau misalnya memang agak positif, terus namanya begitu. Kalau bagaimana ini perlu apa? Sekarang 50 pinter, sekarang itu pinter. Jadi sokol pensiun pinter alhamdulillah. Tapi belajar sehingga ada orangnya itu malah belajar karena orang belajar itu mendewasakan dan akan menjadi ilmiah, mendarah diri sehingga apa yang dimiliki itu menjadi jiwa dan kemampuan yang potensi yang ada begini. Dunia tidak usah khawatir, nanti itu saja. Tidak juga ada kata tidak bisa, ya, mesti bisa. Ikuti apa saja, oleh apa kemudian ada
kalau sudah di sini sudah muncul yang TK. Nah, yang mudah-mudahan besok tidak ada Pak, mudah-mudahan itu hampir itu mudah-mudahan ada. Kemudian sampaikan dan nanti sambil berjalan sambil berlanjut nanti karena proses ini harus diikuti kalau sudah pembelajaran melakukan proses yang bagus dan baik, prosesnya betul akan menjadikan orang. Kemudian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuh kemudahan. Saya mungkin akan coba satu aja, ya. Bahwa salah satu kemudahannya adalah bahwa universitas terbuka itu adalah satu-satunya universitas negeri yang diberikan izin oleh pemerintah untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Ya. Jadi selain COVID nggak ada. Ya, selain COVID nggak ada. Dan konsekuensi daripada diberikan kesempatan membuka jarak jauh ini adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, bahwa mencerdaskan bangsa, menjaga warga negara ini menjadi salah satu tujuan yang utama, tujuan yang pokok dari pemerintah. Nah, ini bentuknya adalah universitas terbuka, satu-satunya, ya, jadi ingat Mas, satu-satunya perguruan tinggi negeri yang mendapatkan izin. Makanya ini karena diprotes oleh perguruan tinggi yang lain. Wah, ini nggak benar, benar. Kuliahnya bisa jarak jauh, UKT-nya paling murah, tanpa uang muka. Jangan pernah ditarik uang gedung. Ada yang uang gedung? Tidak ada. Mana ada perguruan tinggi yang tidak menarik uang gedung? SD aja ada uang mukanya, uang gedungnya SD itu. Apalagi perguruan tinggi. Nah, ini tidak, nol, besar. Ya. Jadi kalau ada yang menarik, silakan lapor pada basis tadi dengan 7 kemudahan itu. Nah, kemudian yang lain bahwa diberikan kesempatan untuk memilih kuliahnya, tutorialnya, mau tatap muka seperti ini, atau mau online, atau mau semi online, ya bisa dipilih. Semuanya ini diserahkan pada panjenengan semua selaku mahasiswa agar kuliah di UT ini bisa enjoy, bekerja sambil belajar atau belajar sambil bekerja. Bayangkan kalau panjenengan kuliah di tempat yang lain, ada uang kos, ya. Ada uang kosnya tidak ada, ya. uang bangku atau uang gedung, ya. Nah, yang ada menjadi momok, ya, walaupun sebenarnya nggak boleh. Skripsi ini gimana skripsi ini? Kadang-kadang tinggal selesai skripsi aja, orang-orang akhirnya tidak dapat ijazah, tapi dapat ijazah di KUA. Nah kalau itu kan hanya diberikan tugas akhir pembelajaran, teman-teman. Nah kalau kata kita, insya Allah kita akan ketemu dengan Pak Siswoyo, ketemu dengan Pak Rusiki, dan ketemu dengan saya. Kalau dengan dunia kata kita, tapi kalau pilih online, ya ketemu di layar. Ya. Tapi kalau kita ya bisa berarti. Dan itu waktunya sendiri hanya sekali, hanya hari Ahad, hari Minggu aja, dari jam 8 sampai jam 5. Jadi praktis tutorial UT itu hanya butuh waktu satu semesternya itu 2 bulan. 2 bulan diambil tiap hari Ahad atau hari Minggu. Berarti ada berapa hari? 8 kali pertemuan sudah selesai. Setelah itu UAS selesai, tinggal nunggu nilainya A semua selesai. Lanjut semester nggak ada yang boleh ambil ya.
dengan bisa lebih cepat selesai. Nah, UKT-nya hanya 1.700.000, dapat modul, ruangannya ber-AC, ya, tutorialnya sudah menggunakan ruang laboratorium. Mau cari UKT yang mana lagi yang seperti itu kalau tidak itu? Ya. Ini, jadi Februari ini momentum yang sangat baik sekali. Panjenengan diterima sebagai mahasiswa baru. Yang kedua adalah bahwa nanti tanggal 10 akan ada wisuda kakak-kakak panjenengan di Hotel Mucil Ungaran. Ya. Tahap pertama kemarin di Jakarta, tahap kedua nanti tanggal 10 Februari di Hotel Mucil Semarang. Insya Allah dari hadir semua, ya, hadir semua untuk mengenai bagio rekan-rekan mahasiswa yang akan diwisuda. Dan kami sangat menunggu satu keputusan yang deg-degan. Dan kami masih menunggu kalau ada mahasiswa wisudawan yang IPK-nya 4,0, Pak Sis bakal merogoh kocek yang memberikan hadiah bonus. Sampai hari ini dikasih tahu. Bahkan sampai diundang di tempat acara, kemudian acara itu belum baru sambutan dari direktur PBJ untuk mahasiswi mahasiswa nama Mbak Dian Pratiwi dengan nomor mahasiswa dengan jurusan prodi ini pendidikan lulus memuaskan atau sangat memuaskan dengan pendidikan 4,0. Wah, seperti kawam ya. Konsep yang masih tak kalah. Dijamin kepada dia dari rektor. Nah, ini itu. Nah, kenapa harus salut? Nah, ini kami menyadari bahwa pada waktu tertentu untuk memperoleh informasi mengenai undangan. Nah, salut ini sebagai mediator untuk menghubungkan para mahasiswa yang ada di wilayah kita yaitu Dumuni ke UPBJ Semarang atau ke UT Jakarta Pusat yang ada di Pondok Jati. Karena kalau punya sendiri di sana mengalami kesulitan, ya mungkin biayanya, mungkin kadang-kadang juga sinyalnya kurang baik. Nah, kalau lewat kami, insya Allah kendala-kendala yang ada bisa diselesaikan dengan baik. Ya. Ini, jadi salut itu sangat penting. Ya. Sentra layanan universitas terbuka. Sebelum namanya salut itu namanya Pokja, kelompok belajar. Makanya kita belum tahu nanti setelah panjenengan membayar semua yang terakhir tanggal berapa tadi? Tanggal 10. Nanti kan akan lihat jurusannya apa. Nanti akan kami kelompokkan. Kalau satu kelompok itu ada 20 mahasiswa atau mahasiswi, nah, itu kan bisa membuat satu kelas sehingga ini pertemuannya bisa tatap muka, bisa tutorial, ya. Karena kalau kuliah lewat konten itu bagus, lewat tatap muka juga bagus. Karena bisa berinteraksi dengan panjenengan, bisa ketemu dengan saya secara langsung, dengan Pak Rosidi, dengan Pak Sesoyo. Tapi kalau lewat konten, ya kemudian dengan ini nanti, ya, monitor. Ya walaupun bisa dialog di situ bukan nggak bisa, ya, bisa. Cuma dari pengalaman yang sudah kami evaluasi dalam setiap semesternya ini, ternyata yang lewat tutorial ini lebih efektif dan lebih bagus hasilnya. Oleh karena itu nanti kalau kami menganjurkan panjenengan nanti sudah kami bikinnya 20 itu menjadi satu kelompok, ya alhamdulillah. Kuliahnya hanya hari Minggu, yang lagi dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Nah, kami sediakan makan siang, bayar sendiri ini. Di rumah bukan pusatnya kuliner. Jangan mau apa, terserah mau beli jajan apa, mau makan apa, cireng, cilok, lagi kalau minum panas sekali. Bahwa kalau makan panas boleh sambil makan boleh. Dan kebersihan tetap dijaga, ruangannya insya Allah berhasil. Nah, jadi kami
mengadakan layanan terbaik. Jadi dengan salur itu harapannya agar terjadi suasana yang kondusif antara mahasiswa dan tutor atau dosen. Nah, sehingga nanti akan ada hubungan yang simbiosis mutualisme, saling asih dan masuk, sehingga terjadilah hubungan yang baik, sehingga kita akan menghasilkan nilai yang baik. Ini fungsinya salah satu. Nah, kemudian salur ini memberikan hak pada mahasiswa. Ya, salur ini memberikan hak pada mahasiswa. Haknya apa? Layanan akademik dan layanan non akademik. Layanan akademik apa? Ya, masalah administrasi. Ya, masalah administrasi ini yang sangat penting. Karena kalau administrasi dari awal sudah salah, nanti untuk kedepannya pada saat akhir mendapatkan ijazah ini akan bersalah. Karena ijazah itu tidak dikeluarkan oleh UPBJ Semarang, tidak dikeluarkan oleh Salur Kedung Proses, yang menggunakan dari UT Jakarta Pusat dengan diberikan nomor induk dan lulusan dari Kementerian Pendidikan. Nah, jadi ijazahnya itu dalam kasat mata itu tidak mungkin akan bisa dipalsukan. Makanya nama itu sangat penting. Nah, karena kami kadang-kadang sering diprotes pada saat mau dapat ijazah, Pak, nama saya ini salah, Pak. Loh, kok nama salah itu? Yang nulis nama itu siapa? Dan calon mahasiswa sendiri sudah dikaji betul-betul, hanya gara-gara namanya Hoirul Nisa, yang benar nggak pakai K, pakai koma. Di ijazah terus Hoirul Nisa pakainya koma. Nah, ada kesalahan penulisan ijazah. Nah, itu nggak bisa dibetulkan, masih terus seperti itu, namun hanya keluar surat pernyataan dari rektor bahwa nama yang sebenarnya adalah si ini, bukan si ini. Tapi setiap kali dengan legalisasi fotokopi, ya itu harus disertakan, ya di samping transkrip nilainya. Nih, jadi layanan akademik itu, ya, layanan bantuan melakukan administrasi. Kadang-kadang dengan sendiri suka HP-nya error atau mungkin laptopnya juga error. Nah, ini kami bisa bantu. Kita ada dua tenaga yang sudah ahli, Mas Agung dan Mbak Ika. Ini dua tenaga admin kami yang sudah berpengalaman. Ya, Mbak Ika sendiri masih mahasiswa administrasinya. Ya, melanjutkan dengan S1-nya. Mas Agung masih melanjutkan S2-nya. Jadi kalau sudah tahu apa isinya daripada UT itu mesti pikirnya lagi. Yang termasuk Pak Siswoyo, Pak Rosidin nanti masih pengen doktoral, pengen S3. Ya, karena kalau S3 itu biayanya agak mahal di UT, agak mahal. Dan agak mahalnya ini bukan mahal benar. Paling murah itu S1 paling murah. Betul. Tapi untuk S2 aja sudah agak mahal sedikitnya. Ya. Uang semester S2 itu 1 semester 8.500.000. Belum nanti uang S1-nya juga. Nah, ini masih sekarang belum jadi. Beliau ini ngurusi kita dengan tahun ketiga ini sejak tahun 2007-2008. Dulu ikutnya di Purwokerto. Unsur sekarang pindah ke Unjuk Semarang, ya, di bawah Universitas Ponorogo. Nah, yang non akademik adalah menjadi penghubung mahasiswa dengan daerah atau sebagainya berkaitan dengan, nah ini penyelesaian masalah administratif dan akademik. Kemudian kegiatan untuk mahasiswa beasiswa, kegiatan kemahasiswaan ini biasanya nanti kita kolaborasi dengan UPBJ Semarang. Kemarin kita dapat bantuan tanaman bakau, untuk menahan erosi banjir di Wonokerto. Tapi akhirnya sapu semua itu kan banjirnya bandang kan. Kita kerjasama semua mahasiswa dikerahkan, kasih kaos, kasih konsumsi, kita ke sana dengan pimpinan UT Semarang, kita kerjasama di sana. Waktu itu satu waktu bagus itu, abrasi sampai semakin jauh. Tapi hari ini karena banjir tanpa diduga seperti itu,
Ya, nasibnya bapaknya cuma mungkin kita perlu cari kerjasama yang lain. Ini, jadi sebagai penghubung sekali lagi. Nah, penghubung itu barangkali pada saat menjadikan menghubungkan pelayanan ke UT ada sedikit masalah, ada problem. Ya, karena kadang-kadang ada yang tidak bisa diselesaikan dengan diri, tapi harus lewat mereka atau lewat satu. Nah, ini fungsi saya seperti itu. Ya, sehingga menjadi penghubung, ya, menjadi penghubung antara mahasiswa dengan UPJ, kemudian juga beasiswa. Nah, beasiswa itu ada beasiswa prestasi, beasiswa tidak mampu. Silakan. Kalau jika memang berprestasi nilainya bagus, terus dari semester pertama jual nilainya A semua. Nah, pada sudah dapat celengan nanti ke Pak Sisoyo. Sudah, insya Allah dapatnya sekitar 4 juta. Dari rektor itu nanti ada tambahan dari saldo ketemu sendiri. Nah, layanan pencetakan administrasi, ya, lembar bagian. Kemudian transkrip sementara. Nah, ini untuk transkrip ini kalau panjangan ngurus sendiri, ya, fotokopi sendiri, ini agak susah. Kasusnya apa? Tidak bisa hari ini dengan datang ke OPBC langsung, jadi nggak bisa. Ditaruh di sana tinggal. Nanti setelah tinggal 2 hari, telepon, Mbak, Mas, sudah jadi akan diambil pulang ke sana. Karena letak kantor itu sudah jauh, saudara. Yang di Semarang ada pernah ke sana? Di daerah banjir, Mantang. Kemarin itu lebih kira-kira atau kita kebanjiran ini, ya, di daerah Mantang. Nah, alhamdulillah mulai tahun 2006 ini ada pembangunan kantor baru di Jalan Siliwangi. Di Jalan Siliwangi, kantor OPJ di Semarang ini akan menjadi sana. Pertimbangannya apa? Dari depan kena banjir yang di Mantang itu, dari belakang kena pelebaran rel kereta api cepat Jakarta Surabaya. Nah, akhirnya pindah di Jalan Siliwangi, agak masuk ke tengah Kota Semarang sebelum Wisma Perdamaian. Itu. Ya, ini adunya direktur yang baru. Ya. Direktur juga ganti sekarang, kemarin Pak Muzamil sekarang ganti Profesor kok masih muda sekali, dengan basis lebih tua basis atau dengan saya lebih tua saya masih muda, dan Profesor Doktor. Saya kan baru 37, kalau itu sekarang 65 kan? Betul nggak Pak saya 37 mana sih? Kira-kira berapa kalau saya? 50. 50. Ada persen kan? Oh, ada persennya. Persen berapa? Banyak. Banyak sekali. Ya alhamdulillah. Umur saya 50 plus 21. Ya. Jadi 50 plus 20. Kalau Pak saya di bawah di bawah saya semua. Tapi saya masih semangat ngajar di itu. Misalnya saya ngajar di Universitas Pancasila di Tegal, di Unikal, di Universitas Hasim dulu selama 3 ini. Masih Tegal, PS, fisik. Terus di sekolah tinggi Asolah Pemalang. Itu. Ya, jadi plusnya 21 Mbak. Ingat-ingat Mbak. Plusnya 21. Tepatnya saya 20 Agustus 1955 tahun yang lalu saya lahir. Ya. Alhamdulillah dari keluarga yang taat dan penganut Nabi. Ya, keluarga besar.
Saya bersaudara ada 14. Bersaudara saya 14. Hah? Saya nomor kita hitung dulu deh. 6, 7. Kakak saya masih ada 2, sudah 80 lebih. 80 kakak yang paling tua, kemudian 75, 72, ya itulah sekedar ilustrasi aja. Tapi umur itu nggak jadi masalah. Yang penting semangat. Ya, kalau kita semangat itu luar biasa. Itu menjadi salah satu topik yang luar biasa. Kalau sampai obat-obatan, hidup sehat itu hidup yang tanpa obat, bangun tidur tanpa obat, mau tidur tanpa obat, itu luar biasa. Kuncinya apa? Banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bahasanya Pasis, terima ing pandu. Nah, bahasa Pasis itu. Tapi kalau bahasa Al-Qur'annya yaitu bersyukur la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan nikmatnya akan ditambah. Tapi kalau kita kufur, mengingkari, ini semuanya hasil jerih payah sendiri saya sendiri, hasil belajar saya sendiri, nggak ada bantuan dari siapa-siapa, nah jangan seperti itu. Ya. Semua sadar kepada Allah disertai dengan ikhtiar dan usaha. Ya. Bukan kita harus tidak boleh usaha, kita harus ikhtiar dan usaha, harus wajib. Nggak usah dinilai pasti aku pasti mau yang nggak bisa seperti ini. Belajar dulu, ikhtiar dulu, usaha dulu, dan hasilnya pasrahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah selesai, kita enak hidup kita enjoy. Nggak usah moyo-moyo, minta Allah. Kemudian layanan perjalanan itu lip service pertama polarisasi transaksi sementara kartu tanda peserta ujian. Nah ini KTPU ini sangat penting karena apa? Karena nanti pada saat dengan UAS itu kartu itu harus disandingkan di depan di atas meja. Yang kartu tanda penduduk ini. Tanpa itu kita akan bisa mengerjakan soal. Ya, jadi kartu UAS itu ujiannya di mana? Ujiannya cukup di gedung SMK Negeri Kawaman, gedung ini pertimbangannya sekarang kita kan jam istirahatnya bisa istirahat kuliner makan janji serba ada. Udah mengerjakan aneka macam jajanan daftar nilai ujian ini yang penting ini karena apa? Nah kemarin ceritanya sini kemarin sempat ada geger. Nah, kemarin banyak sekali mahasiswa yang nilainya E. Nah, kemarin semester kemarin ya, banyak punya E. Makanya diurus pada bisa terus bel Baika, Masaku, Maksir, ada semua hanya cuma kita telusuri. Ternyata ada salah input ya. Yang nilai yang itu ternyata banyak yang berubah B, ada yang berubah B min, ada yang berubah A plus dan ini yang menghubungkan nanti kami salut ini yang ngurusin salut. Sehingga pentingnya peran salut itu menjadi penghubung antara mahasiswa dan universitas terbuka, baik yang di pusat itu di jalan apa atau di pusat jalan di Pondok Sapi, Tangerang Selatan. Ya. Itu nanti kalau dengan kebetulan nilai IPK-nya 3,5 nanti sudahnya di Jakarta di Pondok Sapi. Nanti kita rombongan se-UPBD Semarang biasanya dari 5 bis kita berangkat ke sana. Nginep 2 hari di sana ya, di hotel ya. Hotelnya bintang 9 NU dan bintangnya bintang 3 dan bintang 4 nyaman untuk tidur ya. Di sana biasanya hari Selasa jadi hari Minggu berangkat. Misalnya malam Senin nginep,
Senin ke 9 pagi, siang dari besoknya dari jam 7 sampai jam 2 sore pulang. Nah ini nanti besok kami ngantar ke Semarang. Kemarin ngantar ke Jakarta, besok ke Semarang. Berangkat hari Senin jam 10, pulangnya besok hari Selasa jam 3 dari sana setelah sudah. Karena agak jauh di Semarang, teruji, betulnya tidak gitu. Nah, oleh karena itu kewajiban mahasiswa ini janganlah sungkan-sungkan, janganlah ragu-ragu kalau ada masalah-masalah yang panjenengan hadapi dan terasa kok tidak bisa diselesaikan sendiri, silakan datang ke kantor. Pak Ega atau Mas Agung. Karena kedua beliau dalam 1 minggu standby terus, nggak pernah ada liburnya dua bulan ini, nggak pernah ada liburnya. Kalau Pak Ses, Pak Rosyudin saya ini adanya sewaktu dan sewaktu orang kami panggilan, tak dipanggil datang, nggak dipanggil nggak datang, ya. Itu. Nah, oleh karena itu menjaga nama baik Salud ini menjadi kewajiban kita bersama. Menjaga nama baik Salud Kidung ini menjadi kewajiban panjenengan, kewajiban kami juga kewajiban yang lain. Ya. Jadi agar tercipta hubungan yang harmonis, agar tercipta hubungan yang saling asah, dan asuh, sehingga terjadi hubungan yang komunikatif antar panjenengan dengan kami. Jangan butuh apa kami layani, ya. Jangan memerlukan apa kami layani, ya. Kami terbuka, ya. Karena itu sudah pasang dua. Mas Agung sama Mbak Ega saya. Persoalan apapun yang muncul silakan, ya. Kami akan selalu menyelesaikan dengan baik. Nah ini membayar biaya operasional Salud 350 juta, 350 juta, 350.000, ya. Semester mahasiswa non-TKN itu berarti apa? Tidak tatap muka online, ya. Kemudian 400 mahasiswa ini masih murah, karena sebetulnya ini kan bagian proses terus terang. Sebetulnya kami ini diberi hak oleh UPB Semarang untuk memungut sebesar 500.000, betul ya? Tidak boleh lebih 500, maksimal 500. Tapi beliau itu orangnya, orangnya sangat baik. Baik. Sehingga saking baiknya pada saat beliau masih aktif di PNS, mutasi tempat beliau bekerja sampai 7 kali lebih, pindah. Terakhir sebagai camat akhir pensiun. Nah kalau sebelumnya itu pasti pensiunnya sebagai apa? Asisten 3. Asisten 3 ini berkaitan usia UT. Saya nggak ada pensiunnya, ya dulu pernah kerja dengan dua periode gitu aja, tapi nggak ada pensiunnya. Ya. Nah dosennya saya tuh di Unika, di Universitas Pancasakti Tegal, Asoleh Pemalang, terus satu lagi di Universitas dua juga. Senang ajar banyak, tapi pada saat buat laporan pusing juga, terutama nilainya. Pak, boleh saya tidak bagus, kenapa Pak? Repot lagi datang untuk Pak. Nah kalau di UT ini kan nggak bisa protes kepada kami, karena yang memberi nilai ada pusat. Nah syaratnya apa? Kalau panjenengan rajin mengikuti tutorial. Karena dari 8 pertemuan itu ada 3 pertemuan yang tidak boleh ditinggal dengan alasan apapun. Ya, 3 pertemuan ini ingat-ingat. Nah, jangan sampai tertinggal, jangan sampai itu tidak datang. Karena kebijakan UT ada toleransi, walaupun pertemuan itu 8 kali tutorial, ya ada satu komitmen 3 kali boleh tidak hadir. Nanti alias hadirnya hanya 5 kali. Namun jangan sampai pada pertemuan
3, 5, dan 7. Itu pasalnya. Jadi pertemuan 3, 5, 7 itu harus hadir, baik itu tatap muka ataupun online. 3, 5, 7. Karena apa? Karena dalam pertemuan ketiga itu ada satu tugas tutorial yang harus dilaksanakan. Ya. Nanti tutorial dosennya akan membuat soal yang akan kerjakan. Pertemuan 3, kemudian pertemuan yang kelima juga sama, dan pertemuan yang ke-7 juga sama. Nah itu nanti akan dirangkum oleh tutor, dilaporkan kepada UT Pusat. Nah itu nanti yang akan bisa menambah nilai UAS Anda semua. Namun pertemuan 3, 5, 7 itu tidak akan berkontribusi pada penambahan nilai manakala ujian Anda, UAS panjenengan nilainya di bawah 30%. Ya. Jadi harus minimal 30 baru itu bisa berkontribusi. Jika kadang-kadang nilainya bisa A, bisa D. Tapi kalau ingat ikuti saran-saran dari tutor, insya Allah nilainya ada yang jeblok. Ya, yang jeblok. Dan kalau ada yang jeblok langsung diulang semester berikutnya. Jangan sampai nanti aja semester terakhir diulang jangan. Begitu ada jeblok berulang. Hingga nanti pada saat ada pertemuan terakhir semester terakhir, nah ini sudah bisa langsung selesai. Saya kira itu aja, ya, tidak perlu panjang lebar. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang ingin disampaikan satu aja. Mewakili panjang semua, atau paham semua, atau salah paham, atau salah paham, atau pahamnya salah. Tidak ya? Tidak ya? Oke. Oh, bagus. Untuk prestasi seperti apa? Monggo masih sebelumnya berangkat beliau. Ya, terima kasih. Jadi untuk dari itu memang ada beberapa beasiswa. Ini ada beasiswa prestasi, tetapi sampai sekarang ini kami selalu koordinasi dengan UT Semarang karena melalui terus usulan dari Semarang. Ini mahasiswa kami belum ada yang mendapatkan beasiswa. Otomatis kalau yang prestasi itu jelas IP-nya harus di atas 3,0. Rata-rata 3,0, tidak ada nilai C. C berarti 3,0 harus otomatis. Silakan error ya, jadi 3,0. Tapi itu pun kami sudah berupaya selaku pengelola SALUT, mohon untuk mahasiswa sebenarnya tidak hanya yang dimudi semua. Jadi untuk itu dulu pernah ada beasiswa untuk bidik misi. Bidik misi itu ternyata bagi para pekerja pabrik. Pekerja pabrik, suatu pabrik yang karyawannya itu warnanya orang tidak mampu, dihimpun, dicatat, kemudian supaya masuk di UT, kemudian diberi beasiswa namanya beasiswa bidik misi. Tapi untuk kami juga tidak pernah mendapat, sehingga kami untuk menjelaskan atau katakan menjanjikan untuk mendapatkan beasiswa ini tidak bisa bicara lantang, karena prakteknya nanti jadi PHP itu pemberi harapan palsu. Daripada diberi harapan palsu kan mendingan sudah tidak ada memberi harapan. Tapi tetap nanti kami selaku mengelola SALUT, apalagi menjauh, kami ini termasuk yang boleh dikatakan pengelola senior atau senior ya, artinya semua apa itu direktur baik itu Purwokerto maupun Semarang itu mesti kalah karena kami kan setuju pengalaman dan mereka
Muzamil kemarin sudah dilantik diganti Pak Muzamil. Pak Muzamil besok pensiun tanggal 1 tahun lagi, ganti orang. Pak Iwan termasuk muda. Cerita tentang UT tidak sombong, tidak akan menang dengan saya. Karena saya sejak tahun 2007 mengelola UT dan saya kebetulan juga lulusan UT. Jadi untuk mengenal itu tetap kalah dengan saya pelaku. Jadi dia itu malah sudah menghormati. Sehingga kalau ada, maksudnya kalau ada program-program, kalau saya ngomong mesti diperhatikan. Sayangnya memang karena mungkin dari mereka itu UT itu sudah dibiayai paling murah, sehingga untuk beasiswa itu sangat amat terbatas. Karena UT itu sudah, pemerintah itu membantu pada UT itu sudah boleh katakan biaya besar dari modul. Nah, kalau lihat modul UT yang di kantor UT sana menyetak biaya berapa ya? Karena itu bukan hanya se Indonesia, termasuk luar negeri terdistribusi pegawainya berapa. Kemudian online, biaya online itu juga subsidi dari pemerintah. Karena online itu harus, kalau mungkin dengan pakai HP itu ada bayar sendiri, tapi artinya pemerintah itu menyiapkan fasilitas. Kemudian juga tutornya itu juga artinya dibanding dengan perguruan tinggi negeri lain, itu justru UT itu subsidinya besar dibandingkan dengan perguruan tinggi lain, negeri yang lain. Walaupun memang UT itu tidak mencetak yang berat, yang olahraga, atau berlari, karena apa? Fasilitasnya lengkap. Dan UT nyetaknya yang maaf bahasa fungsinya apa? Fungsinya apa? Kualitasnya bagus. Materi UT itu luar biasa. Pak Prabowo penting malah justru harus yang dicetak seperti itu. Jadi ini muncul kaitan dengan tadi pertanyaannya. Ini prestasi otomatis minimal 3,0 itu pun tidak menjadikan. Support tidak dengan kok bisa 4,0 terus 3 semester berturut akan saya usulkan 3 semester dengan IP-nya 4,0 nanti lapor akan saya usulkan bila saya itu bisa langsung diregen. Ya biar kalau dengan bisa dapat beasiswa kebahagiaan saya bukan hanya dengan senang, saya pun juga bangga dengan nilainya bagus, dengan lulus tepat waktu itu saya bangga. Bukan berarti dengan orang lulus cuma paling terus, bukan, saya malah bangga. Demikian lagi ada pertanyaan terus. Tapi tetap kami sikapi bagi yang berprestasi nanti ini kan tidak nanti cuma terutama juga 3 jenengan UP 4,0 3 kali lapor akan saya bawa bukan hanya di Semarang ke Jakarta. Ini mahasiswa dia adalah beasiswa yang nanti kalau ini kan bisa ngomong ya biasa. Oke gitu ya. Jadi apa yang saya sampaikan bagi pengetahuan dengan. Jadi pada dasarnya pemerintah itu sudah membantu beasiswa pada panjenengan itu sudah luar biasa. Ya, contohnya itu nanti modul dengan bayar kuliah 1.700.000 dapat modul kalau 6 modul. Itu modulnya itu kalau beli itu 200 juta ya. Itu sudah dibeli nanti kalau kamu menggunakan IT. Jadi sudah banyak. Di samping itu beasiswa yang berprestasi itu ya sebenarnya kan secara yang mengajukan dari masalah itu ya, karena disibukkan karena sudah bekerja, karena sudah punya kerjaan yang lain sehingga sempat terus yang seperti itu. Tapi seandainya ada yang mengajukan tidak akan kita proses. Demikian dari kami, lebih kurang mohon maaf. Dan yang perlu diingat bahwa tadi yang perlu diingat bahwa 50 persennya 21. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang diberikan. Untuk selanjutnya biar tidak jenuh kita